Bek Persib Bandung Alberto Rodriguez Martin mengungkapkan kegembiraannya menjadi bagian 11 pemain terbaik Liga 1 2023-2024. Seperti dalam unggahan Instagram resmi Liga 1 pada Rabu kemarin, dia bersanding dengan bek Madura United yakni Kleberson Martin. Alberto mungkin masih tidak percaya dengan pencapaiannya pada musim pertamanya bersama Persib Bandung. Bahkan Liga 1 2023 menjadi musim pertamanya juga bermain di Indonesia. Saat awal datang dia seperti kesulitan. Bahkan kritik berdatangan karena performanya tidak meyakinkan. Perlahan tetapi pasti dia bisa beradaptasi dengan kultur sepak bola di Indonesia. Bahkan kolaborasinya dengan Nick Wipers hanya membuat Persib Bandung kebobolan 38 kali pada regular series. Sedangkan dari 4 laga di Championship Series, gawang Persib Bandung hanya kebobolan 2 kali. Alberto adalah pemain yang direkrut pada era Luis Milla menjelang Liga 1 2023-2024. Namun Alberto kemudian menjadi satu-satunya pemain dari Spanyol yang membela Persib Bandung. Mengenai perjuangan beratnya, Alberto mengungkapkan pada unggahan 5 foto meraihkan juara Liga 1 2023-2024. Pemain 31 tahun itu menulis, "Mereka mengenal saya, tahu bahwa ketika saya tiba di sini tidaklah mudah bagi saya. Tetapi apa yang saya rasakan sekarang setelah berjuang hari demi hari, sungguh luar biasa," tulis Alberto. Pasukan Persib Bandung diliburkan selama 1 bulan hingga bulan Juli mendatang. Pemain diberikan keleluasaan pada masa jeda peralihan musim ini untuk memulihkan stamina. Tidak ada program latihan individu yang wajib untuk dilakukan oleh para pemain. Hal itu disampaikan oleh Yaya Sunaria mewakili tim pelatih Persib Bandung. Pemain memang dibebas tugaskan pada waktu libur ini karena baru memulai musim yang panjang. Selain stamina yang terkuras, pemain juga tentunya mengalami kejenuhan. Namun meski tidak diberi program latihan individu, tetapi pelatih fisik Persib Bandung ini yakin dengan sikap profesional para pemain. Mereka tetap disiplin menjaga kondisi dengan latihan mandiri, serta memperhatikan asupan makanan selama libur. Mengenai kondisi pemain, Yaya mengabarkan saat ini tidak ada yang cedera. Semua dalam tingkat kebugaran yang bagus pasca laga final. Pemain hanya mengalami kelelahan dan kejenuhan. Karena itu mereka diberi kebebasan selama libur. Kita sudah sampaikan setelah pertandingan melawan Madura di leg pertama. Jadi jadwalnya memang pemain dibuat refresh, diberikan liburan, tanpa harus ada latihan tambahan. Tapi kita juga percaya kepada mereka bahwa mereka bisa menjaga kondisinya. Yang pasti kita Juli akan start. Pemain sudah tahu dan mereka juga bisa memaintennya. Baik, pemain bagus, tidak ada yang cedera. Mereka seperti biasanya dalam kondisi yang bagus. Dan yang dibutuhkan pemain hanya refresh mental saja, jelas Yaya Sunaria. Direktur PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono baru-baru ini menyampaikan alasan dibalik peminjaman Hen-Hen ke Dewa United. Hen-Hen sendiri merupakan salah satu pemain Persib Bandung yang hampir tidak ikut merasakan juara Liga 1 2023. Pemain yang akrab disapa Hen-Hen itu seperti diketahui sempat dipinjamkan Persib Bandung ke klub lain pada bursa transfer Liga 1 musim tersebut. Kabarnya Hen-Hen rencananya dipinjamkan ke Dewa United dengan durasi 1 musim. Setelah belum genap 1 musim dipinjamkan ke Dewa United, Hen-Hen kemudian dipanggil kembali untuk membela Persib Bandung. Setelah tim berjulukan Maung Bandung tersebut harus kehilangan Iputu Gede Juniantara. Bahkan untuk menggantikannya, Persib harus menukarkan pemain mudanya, yakni Robby Darwish dalam memenuhi kesepakatan peminjaman dengan Dewa United. Usai beberapa waktu dipinjamkan ke Dewa United hingga kembali membela Persib Bandung di sisa pertandingan Liga 1 2023. Hen-Hen beruntung masih terus berjuang dan merasakan gelar juara bersama Persib Bandung tahun ini. Hal menarik di balik peminjaman itu justru terungkap setelah Persib Bandung sukses menjadi kampiun BRI Liga 1 musim 2023. Perilaku indisipliner sang pemain ternyata menjadi salah satu alasan pemain berposisikan bek kanan tersebut harus dipinjamkan ke Dewa United hingga hampir tidak ikut merasakan gelar juara Persib Bandung musim ini. Bos Persib Bandung secara terang-terangan mengungkapkan bahwa sang pemain kerap terlambat latihan hingga tidak datang latihan bersama skuad Persib Bandung yang lain. Sebagai pemain muda yang berpotensi, Teddy Cahyono sangat menyayangkan sikap indisipliner Hen-Hen saat itu. Ada suatu saat Hen-Hen Herdiana tidak datang latihan. Latihan juga jamnya beda, terlambat. Saya dapat laporan dari tim pelatih. Kan dia masih muda, punya potensi. Kita juga ingin sebagai hubungan manusia, kita juga ingin membantu. Karena dia di tim kita. Akhirnya kita juga carikan solusi. Kita pesantrenkanlah ke klub lain supaya dia berubah. Kita sayanglah sama Hen-Hen supaya dia punya masa depan. Karir dia masih panjang juga. Akhirnya kita pesantrenkan dia ke klub lain, jelas Teddy Cahyono. Bursa transfer pemain Persib Bandung setelah menjadi juara Liga 1 2023.
Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Teddy Cahyono belum mau menyebutkan pemain yang masuk dan juga keluar. Namun Teddy menyebut dan memastikan kerangka tim Persib Bandung tidak akan berubah untuk Liga 1 2024-2025. Menurut Teddy, para pemain telah sukses membawa Persib Bandung juara. Untuk itu, manajemen akan mempertahankan banyak pemain yang ada sekarang. Teddy mengatakan tim pelatih Persib Bandung sudah berdiskusi dengan manajemen untuk mempersiapkan pemain di musim depan. Kedua belah pihak sepakat bahwa tidak ada banyak perubahan di skuad Persib Bandung. Teddy juga mengatakan bahwa masih banyak beberapa pemain yang mempunyai kontrak jangka panjang bersama Persib Bandung. Untuk pemain-pemain yang kontraknya akan berakhir, manajemen baru akan melihat terlebih dahulu apakah sosok tersebut layak memperkuat Persib Bandung di musim depan atau tidak. Seperti diketahui, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak selalu memainkan formasi 4-2-3-1 dalam sebuah pertandingan. Di posisi kiper ada Kevin Remendoza, menjadi pilihan utama pelatih asal Kroasia tersebut. 4 pemain belakang ditempati Rezaldi Heanusa, Alberto, Nick Kuipers, dan juga Henhen. 2 pemain untuk menjaga kedalaman diisi oleh Deddy Kusnandar dan juga Marc Anthony Clark. 3 lini tengah Persib Bandung selalu diisi oleh Ciro Alves, Stefano Bertrem, dan juga Febri Haryadi. David Da Silva menjadi striker utama Pangeran Biru di musim ini. Untuk pergantian pemain, Bojan Hodak sering memasukkan Ezra Walian, Beckham Putra Nugraha, Rahmat Irianto, Zalnando, dan juga Rian Kurnia. Kerangka tim seperti itu yang nantinya akan dipertahankan oleh Persib Bandung. Teddy juga memastikan bahwa mayoritas pemain asing Persib Bandung akan dipertahankan. Persib tinggal mencari 2 pemain tambahan baru karena Liga 1 2024 akan menggunakan 8 legion asing. Ya, kami sudah ada diskusi dengan tim pelatih sebenarnya. Jadi saat ini prosesnya sedang berjalan. Sebenarnya secara kerangka tim tidak akan berubah, karena kebanyakan mereka memang masih terikat kontrak dengan kami. Mayoritas untuk pemain asing saat ini kami pertahankan. Jelas Teddy Cahyono. Kompetisi tertinggi Indonesia baru saja berakhir. Persib Bandung tampil sebagai juara BRI Liga 1 2023. Jika tidak ada aral melintang, Liga Indonesia musim teranyar akan mulai bergulir pada bulan Agustus mendatang. Pertanyaan kuncinya adalah mampukah Persib Bandung mempertahankan gelarnya? Yang pasti manajemen, terlebih bobotoh, bisa tidur pulas terkait masa depan pelatih mereka, Bojan Hodak. Kabar terkini, Bojan Hodak memastikan kalau dirinya masih akan bertahan bersama Pangeran Biru. Sebelumnya Bobotoh sempat risau karena belum ada kepastian Bojan Hodak lanjut apa tidak. Hodak via media sosialnya bahkan terang-terangan menyatakan kalau dirinya akan kembali ke kampung halamannya Kroasia. Tetapi kini manajemen dan Bobotoh tidak perlu risau, karena pelatih asing pertama yang sukses mempersembahkan gelar antar klub paling bergengsi di tanah air bagi Persib Bandung itu siap melanjutkan masa baktinya. Bojan Hodak memang keren dan juga paten. Pelatih yang sebagian besar karir taktikalnya tersaji bersama sejumlah klub Malaysia itu hanya butuh 1 musim untuk memahat sejarah sejak didapuk sebagai suksesor Luis Mia pada bulan Juli tahun lalu. Sempat ada yang meragukan, mengingat Bojan Hodak tidak punya riwayat panjang di Indonesia. Justru mampu mengakhiri penantian panjang Persib tidak pernah lagi juara sejak tahun 2014. Di lini depan misalnya, 2 tombak mereka yakni Ciro Alves dan David Da Silva sukses mendulang 46 gol. Dari jumlah tersebut 30 merupakan milik dari David Da Silva yang membuat tombak 34 tahun berpaspor Brazil itu mengunggulkan diri sebagai top skorer. Mempertahankan jelas lebih berat daripada merebut, dan itu tentu saja menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi Bojan Hodak. Sang pelatih pastinya sudah menyiapkan langkah-langkah jelang bergulirnya musim yang baru, termasuk merekrut sederet amunisi anyar. Tak bisa dipastikan siapa gerangan yang masuk ke daftar bidikan, sebab hanya Bojan Hodak sendiri yang mengetahuinya. Tetapi tidak ada salahnya kalau Persib Bandung mempertimbangkan 3 pemain ini guna lebih mempermewah skuad Maung Bandung musim depan. Siapa sajakah mereka? Nama pertama, Rizky Ridho. Bek kesayangan pelatih timnas Indonesia Sintayong ini sepertinya solusi jitu bagi rencana besar Bojan Hodak untuk musim depan. Tak terbantahkan lagi, Rizky Ridho merupakan salah satu bek tengah termoncer di jagat sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Pemanggilannya yang terus berlanjut ke timnas membuktikan kalau defender berdarah dingin itu layak masuk daftar angkut manajemen Persib Bandung jelang bergulirnya Liga 1 2024. Mengingat usianya yang masih 22 tahun, ex-tembok Persebaya Surabaya yang kini bermain bersama Persija Jakarta tersebut menjadi aset berharga Persib Bandung di masa mendatang. Rizky Ridho tipikal pemain bertahan yang bisa diandalkan dalam banyak formasi. Itulah mengapa Sintayong kerap menjadikannya sebagai starter dalam ragam skema sesuai kebutuhan. Tidak hanya melulu bertahan,
Rizky Ridho juga kerap maju menyerbu ke depan, terlebih saat memaksimalkan bola-bola mati. Tebasan serta kejeniusannya memotong bola pastinya sangat bermanfaat bagi Persib Bandung. Nama kedua, Rafael Struijk. Sejauh ini Rafael Struijk memang belum menyatakan keinginannya untuk berkarir di Liga Indonesia. Namun di jendela transfer semua hal bisa terjadi. Siapa yang menyangka Cristiano Ronaldo memilih Liga Pro Saudi untuk meneruskan karir? Atau Lionel Messi yang justru merapat ke MLS Amerika Serikat? Kenapa harus Rafael Struijk? Kehadiran penyerang yang masih berusia 22 tahun itu bisa menjadi alternatif sebagai mesin gol. Maklum saja, dua tombak Persib Bandung saat ini yakni Ciro Alves dan David da Silva sudah tidak lagi muda. Ciro sudah 35 tahun, sedangkan David da Silva 34 tahun. Tidak hanya sebagai target man, pemain ADO Den Haag divisi kedua Belanda mumpuni pula digeser ke tengah sebagai gelandang serang dan sesekali melebar sebagai penyerang sayap. Multifungsi tadi dilakoni Rafael Struijk saat di Piala Asia U23 2024 Qatar yang berujung Indonesia mampu merangsek hingga ke semifinal. Dari segi harga, Rafael Struijk juga tidak akan membuat kas Persib Bandung jebol. Ia bisa diangkut dengan nilai transfer 1,30 miliar. Nama terakhir, Malik Rizaldi. Sensasi Malik Rizaldi sepanjang musim ini membuatnya jadi buah bibir di seluruh Indonesia. Meski gagal membawa Madura United ke singgasana BRI Liga 1 2023, setelah kalah dalam dua laga final Championship Series dari Persib Bandung, Malik Rizaldi tetap banjir sanjungan. Sukses mengantarkan Laskar CP Karab di posisi runner-up sudah cukup bagi penyerang sayap 27 tahun itu untuk mencuri hati pelatih timnas Indonesia Sintayong. Pada laga persahabatan melawan Tanzania di Stadion Madia Jakarta kemarin, Malik Rizaldi akhirnya melakoni debutnya bersama timnas Indonesia dan tidak menutup kemungkinan Sintayong masih akan memberinya banyak kesempatan. Jika Persib ingin menambah daya gedor musim depan, maka salah satu pemain yang harus mereka pertimbangkan adalah Malik Rizaldi.